Pernah bingung bedain pertidaksamaan linear, kuadrat, irasional, dan pecahan? Yuk kita kupas cepat dengan jelas. Apa sih itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Notasi dasar pertidaksamaan adalah kurang, kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan. Pas dulu sebelum kalian mengetahui pertidaksamaan linear satu variabel, yuk kita ingat dikit tentang persamaan. Kita bayangkan, kita memiliki 2 kotak kue dan 5 potong kue dari luar kotak. Diperkirakan semua kue ada 11 potong kue. Jadi, berapa kue dalam satu kotak tersebut? Mari kita pecahkan. Kita jabarkan kotak kue dan 5 kotak kue tersebut ke dalam suatu bilangan, yaitu 2x plus 5 sama dengan 11. Setelah itu, kita menggunakan sistem pindah ruas. Maka, 2x sama dengan 11 dikurang 5, yaitu 6. Nah, sekarang kita cari isi dari satu kotak kuenya, yaitu x sama dengan 6 per 2, yaitu 3. Jadi, satu kotak kue isinya adalah 3. Nah, selanjutnya kita buktikan. 2 dikali 3 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Dan itulah yang dinamakan persamaan. Perbedaan persamaan dan pertidaksamaan adalah pada notasi ilmiahnya saja. Yeay, jadi tahu kan kalian basicnya gimana? Yuk kita kembali ke pertidaksamaan satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah sebuah kalimat matematika yang menyatakan hubungan tidak sama antara dua nilai atau ekspresi dan hanya melibatkan satu variabel berpangkat 1. Berikut merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, AX ditambah B kurang dari C. Kedua, AX tambah B lebih dari C. Yang ketiga, AX tambah B kurang dari sama dengan C. Yang keempat, AX tambah B lebih dari sama dengan C. Dan A adalah koefisien, X adalah variabel, BC adalah konstanta. Berikutnya kita memiliki sebuah soal. Ayo kita pecahkan. Soalnya sebagai berikut. 2X ditambah 3 kurang dari 11. Masih ingat kan tentang sistem pindah ruas dan persamaan sebelumnya? Di soal ini, notasi ilmiah adalah kurang dari, berbeda dengan persamaan yang selalu sama dengan. Maka hal pertama, kita pindah ruaskan bilangan 3 menjadi 2x kurang dari 11 kurang 3 adalah 8. Lalu pindah ruaskan lagi 2 menjadi x kurang dari 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi hasilnya x kurang dari 4, yang artinya semua nilai x lebih kecil dari 4 jika direpresentasikan ke dalam garis bilangan sebagai berikut. Kenapa titik yang dimiliki 4 itu kosong? Karena 4 tidak termasuk, sedangkan titik 1, 2, 3 berisi karena mereka adalah bilangan yang kurang dari 4. Kalau udah, yuk kita lanjut ke pembahasan lainnya. Sekarang giliran kita bahas pertidaksamaan linear dua variabel. Jika pertidaksamaan satu variabel hanya membandingkan nilai x saja, pada kasus kali ini pertidaksamaan dua variabel membandingkan nilai x dan y. Kalau pertidaksamaan satu variabel ada bentuk umumnya, berarti pertidaksamaan dua variabel juga ada bentuk umumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, AX plus BY lebih kecil dari C, lalu AX plus BY lebih besar dari C, lalu AX plus BY lebih kecil sama dengan C, lalu AX plus BY lebih besar sama dengan C. Selanjutnya, kita artikan A dan B sebagai koefisien, lalu X dan Y sebagai variabel,
dan terakhir C sebagai konstanta. Next, kita punya contoh yaitu 2x plus 3y lebih kecil dari 6. Kalau sebelumnya kalian tahu cara pada umumnya, sini kita beritahu cara mudahnya. Tapi jangan kasih tahu orang lain ya. Yang pertama, kita buat dulu tabel X dan Y-nya. Nah, setelah itu kita buat dulu 0 di sini secara diagonal. Untuk mendapatkan nilai Y di sini, kita perlu menutup 2X yang di sini. Jadi tersisa 3Y dan 6. Nah, 6 ini bakalan dibagi sama 3. Jadi Y sama dengan 2. Di sini jadinya Y-nya nilainya 0,2. Dan untuk mendapatkan nilai X yang di sini, kita perlu menutup 3Y yang di sini. Jadi tersisa 2X dan 6. Nah, 6 ini bakalan dibagi sama 2X. X sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3. Dan di sini nilainya jadi 3,0. Nah, selanjutnya kita membuat gradien Y dan X. Lalu, karena X-nya adalah 3 dan 0, maka di sini kita membuat Y-nya adalah 0. Lalu 3-nya adalah 1, 2, dan 3. Setelah itu Y-nya adalah 0 dan 2. Di sini adalah X berarti 0 dan Y-nya adalah 1, 2. Lalu kita akan menarik garis. Karena di sini adalah kurang dari, maka otomatis garis tersebut adalah putus-putus. Yuk kita buat garis putus-putusnya. Set, 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 set. Nah, selanjutnya kita akan menguji sebuah gradien X dan Y ini. Metode paling mudah untuk melakukan bahwa uji titik adalah X dan Y itu diganti 0. Maka 2 X tadi kita ganti 0 ditambah 3 dan Y-nya kita ganti 0 kurang dari 6. 2 kali 0 adalah 0 ditambah 3 kali 0 ada 0 sama dengan 0 kurang dari 6. Apakah benar 0 kurang dari 6? Tentu benar. Maka jika benar 0 kurang dari 6, kita arsir ke dalam. Gimana? Mudah dipahami bukan metode yang kita kasih? Dan ingat ya, garis putus-putus itu jika notasi ilmiahnya adalah kurang dan lebih dari. Lalu kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan garisnya full. Dan titik uji yang paling mudah adalah 0,0 ya. Dan ingat, X dan Y itu kita ubah menjadi 0. Nah, pada kali ini kita masuk di materi pertidasamaan kuadrat. Apa sih bedanya pertidasamaan kuadrat dan pertidasamaan lainnya? Ini bedanya. Jika pertidasamaan linear hanya memiliki variabel berpangkat 1 dan grafiknya hanya berupa garis lurus, berbeda dengan pertidasamaan kuadrat yang pastinya memiliki variabel berpangkat 2 dan grafiknya seperti parabola yang seperti huruf U dan N. Itu dia perbedaannya yang kita jelaskan secara singkat. Gimana? Udah paham kan? Kalau gitu, ayo kita bahas contoh soalnya. Nah, kita memiliki contoh soal yaitu X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 24 kurang dari 0. Nah, langkah pertamanya adalah kalian cari bilangan yang ditambah menghasilkan 10 dan dikali menghasilkan 24. Yap, benar, yaitu bilangan 4 dan 6 karena ditambah hasilan 10, lalu jika dikali hasilnya 24. Lalu langkah kedua kita faktorkan menjadi X tambah 4 lalu X tambah 6. Setelah itu kita turunkan. Jika diturunkan otomatis nilai plus tersebut berubah menjadi nilai minus. Setelah itu kita buat garis bilangan seperti ini. Mengapa minus 6 di kiri dan minus 4 di kanan? Karena minus 4 lebih besar dari minus 6. Lalu jangan lupa beri nilai 0 sebagai titik acuan. Setelah itu kita uji titik bilangan tersebut. Kalian masih ingat kan? Cara mudah menguji titik yaitu
X diganti dengan 0. Maka soal tersebut kita ganti X-nya dengan 0. Jadi ini hasil nilainya adalah 24 atau plus 24. Karena hasilnya plus 24, maka kita implementasikan seperti ini. Mengapa ada tanda plus di kiri dan kanan? Karena arah keluar bagian minus 6 dan 4 adalah bilangan positif. Lalu, tanda minus di tengah menyebutkan nilai negatif. Habis itu, arsir bagian plus ya. Kenapa bagian plus? Karena nilai plus menunjukkan daerah memenuhi syarat pertidaksamaan. Dan contoh soal yang kita memiliki notasi lebih dari. Nah, bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah kurang dari minus 6 atau lebih dari minus 4. Nah, itu dia penjelasan tentang pertidaksamaan kuadrat secara singkat. Gimana? Kalian udah ngerti kan? Ayo kita lanjut ke materi selanjutnya. Min 4 min 2 kurang dari 0. Nah, pertidaksamaan di sini itu sesuai dengan bentuk pertidaksamaan yang di atas, yaitu yang di sini. Nah, yaitu akar f x lebih kecil dari c. Nah, di sini fx-nya itu berarti x min 4. Sementara c-nya itu adalah 2. Sesuai dengan syarat yang dari akar fx lebih kecil dari c, yaitu yang pertama atau I1 itu adalah fx lebih besar sama dengan 0 sama dengan x min 4 lebih besar sama dengan 0, yang hasilnya adalah x lebih besar sama dengan 4. Dan yang kedua itu I2 atau I2 ya, di sini itu adalah fx c pangkat 2 sama dengan x min 4 lebih besar dari 2 pangkat 2. C ini kan 2 ya, 2 pangkat 2 ya, yang hasilnya adalah x lebih besar daripada 8. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya itu adalah irisan pertama dan irisan kedua, yaitu adalah 4 lebih besar dari sama dengan x dan lebih besar dari 8. Gitu, mudah bukan?